Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa-siswi kelas 3 MI An-Nasriyah yang berbahagia, walaupun tahun ajaran baru ini masih daring belajarnya, jangan putus semangat dan terus belajar semampu. Minta dukungan, minta bimbingan oleh Bapak Ibu di rumah, serta jika ada kesulitan dan jika ada pertanyaan yang tidak bisa terpecahkan, silahkan bertanya kepada Bapak Ibu pada mapel masing-masing. Anak-anak kelas 3 yang berbahagia, pagi kali ini Pak Gufur akan menjelaskan mapel fikih tentang bab sholat rawatib. Sebelumnya monggo bersama-sama berdoa, semoga apa yang diterima mampu dipahami dan mampu diamalkan sehingga bermanfaat bagi pribadi kita semua, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, dan juga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Baik siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia, mari kita mulai pelajaran ya, disimak baik-baik. Pagi kali ini kita akan membahas tentang bab sholat sunnah rawatib. Sebelumnya, salah satu amalan yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amalan wajib kita, diantaranya adalah amalan sunnah. Di antara yang termasuk amalan sunnah yaitu sholat sunnah rawatib. Nah, pasti anak-anak pernah melihat di masjid dan musola sebelum melaksanakan jamaah, hadirin itu yang datang sudah sholat duluan, walaupun imam belum memulai sholat jamaahnya. Bisa jadi para hadirin di masjid atau di musola itu sholat terlebih dahulu adalah melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Dan anak masih ingat kan apa itu sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat wajib, yaitu apa? Sholat yang dilakukan 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2 waktu dalam pelaksanaannya. Yang pertama, sholat rawatib qobliyah. Yang kedua, sholat rawatib ba'diyah. Sholat rawatib qobliyah itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dilaksanakan sholat fardu. Contohnya, kalian mau sholat duhur, sebelum sholat duhur dimulai, kalian bisa melaksanakan sholat sunnah dahulu. Nah, sholat sunnah yang kalian kerjakan itu dinamakan sholat sunnah rawatib qobliyah karena dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat duhur. Dan bagian kedua, sholat rawatib ada yang dinamakan rawatib ba'diyah, yaitu sholat rawatib yang dikerjakan setelah kamu mengerjakan sholat fardu. Contohnya sholat duhur tadi, setelah sholat duhur selesai kalian melaksanakan sholat lagi. Nah, sholat yang dilaksanakan setelah sholat fardu, sholat duhur tadi, itu dinamakan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Kemudian di sini ada tabel pelaksanaan sholat rawatib qobliyah dan sholat rawatib ba'diyah. Jadi kapan saja kalian melaksanakan, berapa jumlah rakaatnya, ada aturannya. Jadi kalian walaupun melaksanakan sholat rawatib itu hukumnya sunnah, tapi jangan asal-asalan.
Dan perlu diperhatikan di tabel itu ada 2 kotak yang tidak ada sholat sunnahnya. Di antaranya sholat rawatib ba'diyah setelah subuh, kemudian sholat ba'diyah setelah asar juga tidak boleh melakukan. Hukumnya apa Pak? Sunnah bukan Pak? Bukan sunnah. Jika melaksanakannya di 2 waktu itu setelah subuh dan setelah asar, hukumnya haram. Nah anak-anak, sholat sunnah rawatib juga dibagi menjadi 2 ya. Ada yang hukumnya sunnah mu'akkad dan ada yang hukumnya sunnah ghairu mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu kesunahan yang selalu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sholat ghairu mu'akkad yaitu sholat sunnah yang tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang kembali ke tabel yang tadi, mana saja yang termasuk sholat sunnah rawatib qobliyah mu'akkad atau ba'diyah mu'akkad, dan manakah yang termasuk sholat rawatib ghairu mu'akkad. Disimak nggih. Di sini tabel yang Pak Gofur lingkari dengan warna merah itu adalah sholat sunnah mu'akkad, sholat sunnah yang dianjurkan. Sedangkan yang Pak Gofur lingkari dengan warna kuning ini adalah sholat sunnah ghairu mu'akkad atau sholat sunnah yang tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang apa sih niatnya? Bagaimana niatnya sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib kan berbeda, ada yang qobliyah dan ba'diyah. Niatnya berbeda nggih. Maka dari itu mari kita belajar niat sholat rawatib qobliyah dulu. Misalkan kita akan melaksanakan qobliyah sholat duhur, niatnya bismillahirrahmanirrahim, Usolli sunnatadz zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat rawatib ba'diyah bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatadz zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Perbedaannya ada di lafadz ba'diyatan dan qobliyatan. Demikian penjelasan dari Pak Gofur yang cukup singkat ini. Jangan lupa terus belajar, dan apabila masih kurang jelas silahkan bertanya melalui WA Gofur yang ada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.